Para pemilih muda mendominasi suara pemilih di Pilpres 2024. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 menunjukkan 52% pemilih adalah dari kalangan muda atau berusia di bawah 40 tahun. Kategori pemilu berusia 31 hingga 40 tahun berjumlah 20,70%, usia 17 hingga 30 tahun 31,23%, dan usia 17 tahun 0,003%. Dari potensi suara sebesar itu, bakal calon presiden pun berebut dukungan dari pemilih muda. Lembaga Survei Indonesia melakukan survei elektabilitas bakal capres, salah satunya berdasarkan kelompok umur pada periode 1 hingga 8 Juli 2023. Responden yang berusia 22 hingga 25 tahun, 39,1% memilih Prabowo Subianto, 28,2% memilih Anies Baswedan, dan 24,7% memilih Ganjar Pranowo. Sedangkan responden berusia 26 hingga 40 tahun, 39,5% memilih Prabowo Subianto, 32,3% memilih Ganjar Pranowo, dan 21,7% memilih Anies Baswedan. Pemilih yang berusia muda cenderung lebih banyak ke Prabowo, 40 tahun ke bawah, cenderung lebih banyak ke Prabowo, ya. Yang pemilih pemula 46%, ini kurang lebih ya, margin error-nya tinggi karena di zoom in. Sementara pemilih yang lebih tua di atas 40 tahun cenderung lebih banyak ke Ganjar. Yang lebih tua lagi itu cenderung lebih banyak ke Prabowo, baru kemudian ke Anies. Persaingan ketat merebutkan suara pemilih muda juga tergambar dari survei yang dilakukan Litbang Kompas 29 April hingga 10 Mei 2023. Responden Gen Z yang berusia 17 hingga 26 tahun, 32,7% memilih Prabowo Subianto, 24,5% memilih Ganjar Pranowo, dan 10,0% memilih Anies Baswedan. Di kalangan Gen Y atau yang berusia 27 hingga 41 tahun, survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto 23,9%, Ganjar Pranowo 23,1%, dan Anies Baswedan 5,1%. Pilpres 2024 akan berlangsung 7 bulan lagi. Seluruh baca pres masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan upaya merebut simpati pemilih muda. Tim Liputan Kompas TV. Mana kiat bakal capres merebut suara pemilih muda? Kami akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan yang akan bergabung nanti. Dan sudah bergabung inisiator Ganjaris Mas Jo Prey serta Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam Mas Jo dan Pak Habib. Ya, selamat malam. Baik, Pak Mas Jo dari Ganjaris nih. Ganjar Pranowo kemudian menunjuk atau PD Perjuangan menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai juru kampanye untuk merebut suara dari kalangan pemilih muda. Menurut Ganjaris, mampukah Gibran merebut suara dari kalangan pemilih muda? Karena dari hasil survei LSI tadi masih kalah nih suara Ganjar dari Prabowo Subianto. Ya, kami juga membaca survei itu, tapi melihat keterkenalan Pak Ganjar masih di angka 80 sekian, sementara Pak Prabowo sudah mentok, tentu saja. Mentok menurut Anda ya? Ya, tentu saja di waktu yang tersisa ini amat sangat bisa kita untuk melampaui angkanya Pak Prabowo itu. Nah, kemudian dengan cerdik, kemudian PD Perjuangan mengutus Mas Gibran menjadi juru kampanye. Saya pikir ya itu jelas sangat logis ya. Satu partai pasti akan mengendorse capres yang satu partai juga. Ya, jadi kalau kader PDI Perjuangan ya pasti akan mengendorse atau menjadi juru kampanye capres yang dari PDI Perjuangan juga. Dan saya meyakini ini sangat-sangat berpotensi, apalagi Mas Gibran adalah bisa kita sebut sebagai satu-satunya saat ini anak muda politisi yang menjabat sebagai eksekutif yang menjadi yang dapat hotspot yang sangat-sangat kuat gitu ya, dan daya tariknya luar biasa. Saya yakin Mas Gibran akan mampu mengerek suara-suara anak muda terutama Gen Z untuk memilih Pak Ganjar Pranowo. Oke, mengikis suara dari pemilih muda yang sudah memilih Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, begitu targetnya? Pak Mas Jo? Oh
Oh iya, dan juga anak-anak muda ya. Kita tahu lah anak-anak muda ini kan, iya, anak-anak muda ini kan banyak yang ini kan, banyak yang masih menimbang-nimbang ya. Masa mengambang pun juga masih banyak karena mereka kan Oke. apatis terhadap politik dan seterusnya gitu. Tapi kalau melihat trennya saat ini, ternyata saya lihat survei terakhir juga angka itu terus bergerak, terutama di kalangan Gen Z, terus Pak Ganjar ini terus disukai ya. Kami sangat optimis, apalagi ditambah dengan pasukan-pasukan baru ya. Ada Mas Alam, putra Pak Ganjar, kemudian juga ada Mas Gibran dan seterusnya. Ini menarik sekali saya pikir. Jadi Dan sasarannya kita adalah optimis pemilih itu yang mengambang akan, ya, yang belum menentukan pilihan ya, anak-anak muda yang belum punya pilihan. ya, Oke, Pak Habib. Jadi tadi ya. Pak Masjo bilang suara dari Pak Prabowo sudah mentok nih. Jadi ya nanti akan dimaksimalkan oleh atau direbut oleh Ganjar Pranowo. Prabowo ya akan stagnan seperti itu saja. Tanggapan Anda? Ya, kalau dibilang stagnan kan sejak dahulu kita disebut-sebut stagnan ya. Tapi faktanya kan Pak Prabowo terus stabil di posisi teratas. Tentu posisi ini tidak membuat kita jumawa, ya, tinggi hati, apalagi sombong. Hampir semua lembaga survei, ya, saya sampaikan bukan hanya LSI, bukan hanya Litbang Kompas, memposisikan Pak Prabowo ada di posisi teratas di kalangan milenial dan Gen Z. Kalau saya melihat ya ada setidaknya ada 2 faktor utama. Yang pertama adalah kaum muda ini ya, bukan orang yang bukan pihak yang hanya memikirkan hari ini makan apa, hari ini harus bagaimana, tetapi memikirkan bagaimana masa depan ya, baik dirinya pribadi maupun kita sebagai bangsa, Indonesia sebagai bangsa. Nah ini yang dijawab oleh Pak Prabowo, kegalauan anak muda ini dengan gagasan-gagasan beliau, bagaimana Indonesia ke depan menjadi negara ya yang bisa mencukupi kebutuhan rakyatnya. Hal lain yang menurut saya menentukan adalah Gen Z ini ya, milenial ini bukan orang yang gampang digiring-giring dan orang yang gampang dimanipulasi dengan hal-hal yang formil. Mereka melihat substansinya, melihat kesatuan antara perkataan dan perbuatan, ya, melihat konsistensi ya antara apa yang terlihat dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip. Nah, misalnya ada satu kontestan mengatakan A, tetapi orang akan melihat track recordnya seperti apa. Jadi nggak sekedar dia melihat apakah ada jurkamnya anak muda dan lain sebagainya, tapi secara substansi akan dilihat apakah sang jurkam tersebut misalnya ya kan hanya secara formal menjadi juru kampanye pihak tertentu, tapi secara substansi apakah ada hal-hal lain. Nah, itu yang substansi apa sih yang membuat Prabowo unggul menurut Anda? Kenapa? Substansi apa yang membuat Prabowo unggul di kalangan milenial dibandingkan dengan ini tadi substansi tadi Pak Prabowo ya menawarkan gagasan bagaimana Indonesia menjadi negara yang kuat, yang disegani, yang berpengaruh karena mampu mensejahterakan rakyatnya. Mas Jayadi sudah bergabung bersama kita. Dari LSI hasil surveinya gimana sih peta dukungan dari pemilih muda? Kenapa Prabowo Subianto justru lebih unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang sering diasosiasikan sebagai orang muda lah di Pilpres ini? Oke, sebetulnya kalau kita perhatikan perbedaan dukungan di antara dari Gen Z ya, ketiga nama itu sebetulnya bedanya tipis. Besti ya, beda sangat tipis. Besti, bukan hanya Betty. Kan gitu. Betty. Jadi Besti, beda sangat tipis. Kenapa begitu? Pertama, kenapa terjadi tidak numpuk ya? Kalau di atas kertas mestinya Gen Z itu kan numpuknya di Anies sama Ganjar kan? Ya. Tapi ternyata mereka tersebar, bahkan untuk sementara Pak Prabowo yang sedikit unggul. Ini kan karena kategorinya di narrow down, di breakdown ke Gen Z, maka itu margin of error-nya menjadi tinggi. Jadi dengan selisih suara seperti ini, bedanya Besti tadi sangat. Bestinya berapa sih, Mas Jayadi? Setipis apa?
Ya itu tadi sebetulnya jaraknya itu di dalam margin of error, tapi memang kecenderungannya sementara Pak Prabowo yang cenderung lebih unggul. Kenapa begitu? Begini, kita tahu menurut hitungan KPU pemilih muda termasuk Gen Z itu total ya yang 40 tahun ke bawah itu sekitar 52% ya. Yang Gen Z itu yang lahir 96 sampai dengan berapa tahun 2000 sampai sekitar 2012 itu kan jumlahnya di kisaran 15%-an, kira-kira gitu ya. Nah, karena anak muda termasuk yang berumur 40 tahun itu dominan sebagai pemilih, maka semua aktor politik menarget mereka. Ya kan? Anda bisa lihat bagaimana cara menarget anak muda, minimal ada dua tuh. Pertama dengan isu atau kebijakan, yang kedua dengan aktor dan proses. Isunya itu, isu anak muda itu masih dua menurut saya. Isu konvensional dan isu-isu baru. Apa isu konvensional? Konvensional sama dengan yang lain. Soal pendidikan, soal pekerjaan, soal perjodohan, perjombloan, soal lalu isu-isu baru seperti perubahan iklim, mobil listrik dan sebagainya itu. Nah, semua calon ini menarget mereka. Satu, yang kedua, aktor. Anda perhatikan, tidak ada satupun di antara tiga calon ini yang tidak punya anak muda di dalamnya. Semuanya punya. Baik Ganjar ada Gibran. Iya, semua punya. Pak Prabowo itu sejak pemilu 2014 punya tim anak muda yang cukup kuat. Jadi mereka menarget semua anak muda. Nah pertanyaannya, kenapa kok Pak Prabowo agak unggul sekarang? Usianya kan lebih tua dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kalau usianya lebih tua itu jawabannya karena dia sudah lama menarget anak muda, sudah lama. Jadi tidak membuat perbedaan. Yang isunya adalah karena ada faktor-faktor yang membuat anak muda sekarang itu cenderung lebih Pak Prabowo. Misalnya soal sepak bola, ya. Soal sepak bola itu karena banyak anak muda yang tadinya ke Ganjar itu kemudian kecewa misalnya, maka sebagian beralih ke siapa? Ke Pak Prabowo, ya. Karena misalnya dia anak muda, pemilih PDIP atau pemilih Pak Jokowi, maka kemungkinan dipindah ke Pak Prabowo lebih besar, gitu. Itu sebagai contoh, ya. Mengapa untuk sementara Pak Prabowo unggul selain menggunakan memang menarget anak muda. Baik, Mas Jayadi, seberapa besar mereka yang berusia muda tapi masih mengambang, belum menentukan pilihan, dan bagaimana masing-masing baca pres ini bisa memanfaatkan mereka untuk mendapat atau mengeruk suara? Anak muda itu tidak berbeda jauh dengan pemilih secara keseluruhan, ya. Dari segi yang belum menentukan pilihan, ya di kisaran 10-20% maksimal saat ini. Nah, masalahnya 10-20% itu ada yang memang belum menentukan pilihan, tapi ada juga yang sebetulnya sudah punya kecenderungan, gitu. Nah, kalau dari tahun ke tahun sejak 2004 sampai sekarang itu kecenderungan anak muda itu pilihannya tidak berbeda jauh dengan kecenderungan umum. Jadi kalau kecenderungan umumnya sekarang ke Pak Prabowo, maka Anda bisa menduga di kalangan anak muda pun kecenderungannya ke Pak Prabowo. Nanti kalau berubah lagi kecenderungannya lebih ke Ganjar, itu di kalangan anak muda pun dia akan mengarah ke sana. Karena anak muda tidak ngeblok ke salah satu kandidat atau salah satu partai. Tidak memblok ke salah satu kandidat atau salah satu partai. Jadi bagaimana Ganjaris untuk bisa merebut suara dari kalangan pemilih muda? Kalau tadi Pak Habib kan sedikit nyentil, jangan cuma anak muda jadi formalitas, tapi dari substansinya juga, itu yang menjadi keunggulan Prabowo. Jadi kalau Ganjaris gimana? Menurut saya dari ketiga kandidat ini hanya Pak Ganjar Pranowo yang secara real punya program-program khusus buat anak muda. Kita lihat saja di Jawa Tengah dan juga di sosial medianya sering kita disuguhi oleh aksi-aksi kreatif Pak Ganjar yang menarget khusus anak-anak muda ini, ya. Dan saya juga mendengar dari beberapa kali Pak Ganjar keliling dari beberapa kota, itu sambutan anak-anak Gen Z memang luar biasa. Mereka baru menemukan sosok yang kira-kira nyambung lah, gitu. Dari sisi usia juga nggak terlalu jauh, dari bahasa juga nyambung, kalimat-kalimatnya itu bisa dimengerti oleh ada kekecewaan tadi disebutkan oleh Mas Jayadi, kekecewaan soal Piala Dunia U20 yang lumayan juga nih dampaknya untuk suara Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat dari aliran
yang kemudian tidak memilih Pak Ganjar gara-gara U20 itu ternyata juga nggak banyak kalau kita breakdown kan, dan mereka lebih kepada wait and see daripada kemudian mengalihkan dukungan kepada kandidat lain. Saya dengar hanya 3% mungkin yang pindah. Itu yang saya lihat seperti itu. Tapi beginilah, ini kita bicara ke depan dan kita lihat kembali ke soal keterkenalan Pak Ganjar yang masih jauh dari kandidat lain ini PR tersendiri. Dan hari ini saya juga dapat kabar bahwa Pak Ganjar gara-gara kemarin meluncurkan baju garis-garis hitam putih itu, ternyata sambutannya juga luar biasa. Dan ini adalah salah satu cara untuk kemudian menarik perhatian Gen Z ini, selain juga beberapa program yang mungkin sedang digodok oleh tim kampanyenya mungkin atau timnya Pak Habib yang dikhususkan buat adik-adik Gen Z ini. Oke, Pak Habib, meskipun unggul tapi besti tadi kata Mas Jayadianan, beda sangat tipis. Masih saja bisa berubah untuk bisa memperebutkan mereka yang masih belum menentukan pilihan atau suara mengambang. Strateginya gimana nih dari Prabowo Subianto? Ya, begitu. Sebagaimana saya sampaikan ya berkali-kali, kita ini kan antara hal yang formalistik melawan hal yang substansi, ya. Antara embel-embel, ya, antara casing luar dengan apa yang menjadi prinsip. Misal, ya kita tidak menganggap remeh soal seragam, ya itu penting juga. Tapi ya Pak Prabowo menyampaikan soal lapangan kerja, soal pendidikan. Itu kan yang menjadi kegalauan anak muda. Misalnya usul beliau bagaimana memperbanyak sekolah khusus ya seperti Taruna Nusantara di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, itu kan sangat menarik buat anak muda ya. Lalu bagaimana ya Pak Prabowo mendorong ya soal lapangan kerja ya ke depan, bukan hanya di bidang formal ya, tapi kita menciptakan tenaga-tenaga berkualitas ya yang secara teknis menguasai bidangnya masing-masing. Jadi yakin bisa nanti berkompetisi dengan Ganjar Pranowo merebut suara anak muda? Bagaimana menciptakan universitas ya yang sangat berkualitas. Seperti dikatakan Pak Prabowo misalnya kualitasnya kurang lebih arahnya mirip seperti Harvard University di Amerika Serikat. Nah itu menurut saya dinilai oleh anak muda sebagai sebuah tawaran yang sangat menarik dan itu dibandingkan juga dengan apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo selama ini gitu loh. Nah mereka mengikuti ini orang ngomong ya, orang janji, orang bawa gagasan. Kan dinilai berikutnya adalah apakah gagasan tersebut sudah dilakukan, sudah diimplementasikan oleh orang yang ngomong tersebut. Gitu. Oke, Mas Jayadi, mana yang paling mendekati hati para pemilih muda dari apa yang disampaikan oleh Pak Masjo dan juga Pak Habib tadi? Yang bisa mendekati hati anak muda dua hal. Satu, kemampuan kandidat mengaitkan isu-isu seperti isu-isu yang terkait langsung kehidupan sehari-hari anak muda ya, pendidikan, pekerjaan, pengangguran dan sebagainya itu dengan isu-isu baru. Misalnya isu-isu lingkungan. Karena kemampuan mengaitkan itu akan menentukan kemampuan kandidat untuk menggait anak muda, itu satu. Yang kedua adalah aktor. Ya, harus dibuktikan bahwa anak muda diberi tempat di tim kandidat atau punya tempat yang betul-betul terhormat dan berperan di masing-masing kandidat anak-anak muda itu. Kemudian yang ketiga, proses, cara berkomunikasi gitu. Jadi cara mengengage anak muda, nggak bisa lagi anak muda di-engage dengan cara disuruh kan. Anak muda harus diberi ruang untuk partisipasi, dilibatkan. Mereka yang mengambil keputusan gitu. Baik, sudah ada kisi-kisi dari Mas Jayadi untuk menggait pemilih muda. Terima kasih Mas Jayadiana, terima kasih juga Pak Masjo dan Pak Habib sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Ya, terima kasih. Saudara, pemerintah